Shalom, nama saya Henrikus Jawa. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini saya menjelaskan tentang kurikulum. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti berkan, turun. Kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian kurikulum juga bertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 pasal 1 ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan menuju tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini ada 5 prinsip kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Ketiga, kooperatif. 4, efektivitas dan efisien. Kelima, mengarahkan visi, misi dan tujuan untuk ditetapkan dalam kurikulum. Di sini juga ada fungsi kurikulum. Pertama, perencanaan. Planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi. Kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan dengan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepastian pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating merupakan fungsi manajemen yang paling utama sebab lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan, itu controlling. Semua fungsi tidak akan efektif tanpa disertai pengawasan. Agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Tanpa didukung proses manajemen yang baik, maka tujuan sekolah tidak akan tercapai. Di sini juga ada tujuan kurikulum. Yang pertama tuh tujuan pendidikan nasional TPN. Tujuan pendidikan nasional ini bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua tujuan institusional. Tujuan institusional harus dicapai setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di lembaga tertentu. Ketiga, tujuan kurikuler (TK). Tujuan kurikuler ini harus dicapai setiap bidang studi. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah menyelesaikan bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. 4. Tujuan pembelajaran (TP). Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari materi bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Di sini ada komponen isi atau materi pembelajaran. Komponen isi kurikulum menitik beratkan pada pengalaman belajar harus dimiliki di anak didik dan proses pembelajaran. Kedua,
komponen metode. Komponen metode berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok pembahasan. Ketiga, komponen evaluasi melalui evaluasi kurikulum. Kita dapat menentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan. Apakah kurikulum dapat dipertahankan atau tidak, atau bagian mana yang harus disempurnakan. Keempat, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum, atau evaluasi yang digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Di sini perkembangan kurikulum di Indonesia ada 3. Yang pertama, perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari kurikulum tahun 1947 yang sederhana dan berfokus pada pembelajaran dasar. Lalu muncul kurikulum tahun 1968 yang lebih terstruktur dengan pendekatan yang sistematis. Pada tahun 1984 muncul kurikulum yang menekankan pendekatan sistematik dan terpadu. Yang kedua, ada kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004 yang berfokus pada penguasaan kompetensi peserta didik. Dan tahun 2006 dikembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu KTSP yang memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Kurikulum 2013 yang masih digunakan saat ini menekankan pembelajaran tematik, penggunaan karakter, dan pendekatan saintifik yang aktif dan kreatif. Perkembangan ini menunjukkan upaya penyesuaian dengan perubahan teknologi, sosial, dan kebutuhan peserta didik. Baik, berikut penjelasan saya. Terima kasih.